Tucows Corporation merupakan perusahaan teknologi informasi yang terdaftar di Kanada dan berkantor pusat di Ontario. Mereka membeli 30.000 domain name perusahaan lain, salah satunya Renner.com. Domain name tersebut telah didaftarkan ke ICANN. Tucows Corp menggunakan Spectrum Incorporated sebagai internet service provider mereka. Spectrum Inc. merupakan penyedia jaringan internet transnasional yang terdaftar di Amerika Serikat dan memiliki headquarter di Alaska. Renner Corporation merupakan perusahaan yang bergerak di bidang department store retail yang berkantor pusat di Anchorage, Alaska. Renner Corp mengajukan komplain kepada WIPO untuk membatalkan pendaftaran Renner.com. Tucows Corp yang mengetahui hal tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan Ontario dan meminta pengakuan kedudukan bahwa Tucows Corp merupakan pemilik Renner.com dan menyatakan bahwa Renner Corp tidak berhak menggunakan Renner.com. Renner Corp menganggap gugatan Tucows Corp merupakan itikat buruk. Terdapat dua jenis unsur dalam kasus ini. Unsur transnasional dalam kasus ini adalah adanya perbedaan kewarganegaraan antara Tucows Corp dengan Spectrum Inc. dan perbedaan kewarganegaraan antara Tucows Corp dengan Renner Corp. Kemudian aspek unsur asing dapat dilihat dari negara forum yang dalam kasus ini adalah Ontario, Kanada. Hal ini berarti unsur asingnya adalah kewarganegaraan dari Renner Corp dan kewarganegaraan Spectrum Inc. Dalam hukum perdata internasional, terdapat 5 teori kualifikasi HPI. Yang pertama adalah kualifikasi lex fori. Teori ini bertumpu pada anggapan bahwa kualifikasi harus dilakukan berdasarkan hukum dari pengadilan yang mengadili perkara, karena sistem kualifikasi adalah bagian dari hukum intern lex fori tersebut. Hal ini dilakukan berdasarkan beberapa alasan, yaitu kesederhanaan, kepastian, serta sumpah hakim untuk menegakkan hukum negaranya sendiri. Teori yang kedua adalah teori kualifikasi lex causa. Teori yang didukung oleh Martin Wolf ini beranggapan bahwa proses kualifikasi dalam perkara HPI dijalankan sesuai dengan sistem serta ukuran-ukuran dari keseluruhan sistem hukum yang berkaitan dengan perkara. Lalu, ada teori kualifikasi bertahap demi terciptanya keadilan dan ketelitian. Maka, proses penentuan kaidah hukum didasari atas 2 tahap. Kualifikasi tahap pertama. Pada tahap ini, dilakukan penemuan kaidah HPI yang akan digunakan dalam penentuan titik-titik tahu tertentu, ditujukan untuk menetapkan hukum negara yang akan digunakan dalam penyelesaian kasus. Kualifikasi harus didasarkan pada lex fori, terdapat peninjauan atas sistem kualifikasi intern di dalamnya. Kualifikasi tahap kedua. Setelah lex causa ditetapkan, kemudian dilaksanakannya kategorisasi aturan hukum intern dari lex causa yang relevan dengan penyelesaian kasus. Terdapat peninjauan atas sistem kualifikasi intern di dalamnya. Semua fakta kasus dikualifikasikan kembali berdasarkan kategori lex causa. Hasil dari tahap ini adalah penetapan kaidah hukum intern lex causa yang suitable untuk menyelesaikan perkara. Selanjutnya ada teori kualifikasi analitik atau otonom yang menegaskan metode perbandingan hukum untuk menciptakan harmonisasi antara lex fori dengan sistem hukum negara lain. Yang terakhir ada teori kualifikasi hukum perdata internasional yang berpusat pada penetapan pelindungan kepentingan HPI berupa keadilan, kepastian hukum, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas pergaulan internasional. Dalam menyelesaikan perkara kasus ini, teori kualifikasi yang akan digunakan adalah teori kualifikasi lex fori. Dalam kasus ini, Tucows mengajukan gugatan ke pengadilan di Ontario, Kanada. Dengan begitu, forum akan menggunakan kaidah intern di Kanada sebagai dasar untuk melakukan kualifikasi. Kualifikasi peristiwa hukum dalam perkara ini adalah mengenai hak milik kebendaan atas domain name Renner.com, di mana hak ini timbul dari pendaftaran kepemilikan atas suatu domain internasional di organisasi non-profit yang diakui secara internasional, yakni Corporation for Assigned Names and Number atau ICANN. Selanjutnya, melalui kaidah HPI Kanada ditetapkan bahwasalnya gugatan atas keabsahan dari pendaftaran dan kepemilikan domain name transnasional diatur berdasarkan hukum dari tempat Internet Service Provider atau ISP berkedudukan. Dalam hal ini, ISP yang digunakan oleh Tucows yakni Spectrum Inc. berkedudukan di Alaska, Amerika. Dengan begitu, lex causa yang ditunjuk dalam perkara ini adalah hukum intern dari Amerika Serikat. Secara argumentum a contrario, dapat ditafsirkan bahwa dalam hukum intern Amerika Serikat, domain name yang dilindungi sebagai hak milik kebendaan adalah domain name yang nama perusahaannya memiliki kehadiran fisik di wilayah tersebut. Sehingga berdasarkan hukum intern Amerika Serikat, domain name
Renner.com bukanlah hak kebendaan yang dilindungi sebagai hak milik bagi Renner Corp, karena Renner Corp tidak memiliki kehadiran fisik di forum di mana kasus ini diajukan, yaitu di Kanada. Dengan demikian, Tucows memiliki hak milik atas domain tersebut secara utuh yang diperoleh melalui transaksi jual beli, dan Renner Corp tidak memiliki hak untuk meminta pembatalan domain kepada WIPO. Menurut kelompok kami, teori kualifikasi Lex Fori merupakan teori kualifikasi yang paling cocok untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh hakim pengadilan Kanada, yaitu untuk melindungi subjek hukum Kanada. Teori kualifikasi Lex Cause atau Lex Fori yang diperluas tidak sesuai untuk diterapkan dalam kasus ini, sebab penggunaan teori ini sebaiknya digunakan hanya ketika sistem hukum asing yang ditunjuk tidak mengenal klasifikasi lembaga hukum yang dihadapi dalam perkara, atau singkat kata, terjadi kekosongan hukum. Dalam kasus ini, tidak ada kekosongan hukum yang terjadi, karena baik hukum Kanada maupun hukum Amerika Serikat sama-sama mempunyai kaidah mengenai hak milik kebendaan serta gugatan pendaftaran dan kepemilikan domain name. Sehingga, tidak diperlukan perluasan maupun penafsiran lagi dari kaidah-kaidah yang sudah ada tersebut. Selain itu, penggunaan teori Lex Fori yang diperluas ini juga akan merugikan pihak penggugat yakni Tucows. Teori lainnya, yakni teori kualifikasi bertahap, merupakan teori yang dimaksudkan untuk menghadapi perkara, yang kalau dikualifikasikan dengan sistem hukum Lex Fori, ternyata fakta atau lembaga hukum yang sama tidak ditemukan dalam sistem hukum Lex Cause, sehingga muncul urgensi supaya sistem hukum Lex Cause bisa turut digunakan sebagai kaidah yang mengkualifikasikan perkara. Akan tetapi, berdasarkan kaidah-kaidah dan tujuan hakim dalam sengketa ini, tidak terdapat urgensi untuk menggunakan Lex Cause-nya, yakni hukum Amerika Serikat, untuk mengkualifikasikan perkara. Oleh karena itu, teori kualifikasi bertahap pun tidak perlu digunakan. Bila kita tetap menggunakan teori kualifikasi Lex Fori, maka hakim Kanada dapat memutus bahwa Tucows memiliki hak milik yang sah atas domain Renner.com. Serta tujuan hakim Kanada pun untuk melindungi Tucows sebagai subjek hukumnya dapat terpenuhi. Dapat disimpulkan alasan utama kami menggunakan kualifikasi Lex Fori adalah yang pertama, karena sejalan dengan tujuan dari hakim, yaitu untuk melindungi subjek hukum Kanada, Tucows. Secara singkat, hukum intern Alaska Amerika jika ditafsirkan secara argumentum a contrario, dalam hal ini, Renner tidak memiliki kehadiran fisik di wilayah Kanada, forum di mana kasus ini diajukan, sehingga Tucows memiliki hak milik atas domain Renner.com secara utuh dan Renner.com tidak dapat meminta pembatalan domain Renner.com kepada WIPO. Lalu yang kedua, fakta yang tersedia dalam kasus tidak memenuhi urgensi untuk diterapkannya kualifikasi lain.